Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara di sini atau mengajak teman-teman diskusi mengenai Ripple. Ripple XRP sudah lama dieksplor ini oleh institusi ataupun financial giants yang ada di luar sana. Hanya saja teman-teman, menurut saya di sini bahwa mereka ini pura-pura tidak tahu saja, pura-pura. Jadi dia tampilkan itu seolah-olah, oh apa sih Ripple? Atau bahkan ada juga yang menyatakan dirinya sebagai kontra terhadap Ripple, dan itu akan kita bahas nanti mengenai hal itu ya, terutama dari SEC teman-teman. Dan ada satu berita yang agak kurang menyenangkan di sini ya, dari Indonesia, tepatnya itu di Bali ya, karena turis asing itu nggak mau lagi datang ke Indonesia. Seperti apa beritanya juga akan kita bahas di sini nanti teman-teman. Kemudian juga ada mengenai Bitcoin serta kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dan prediksi mengenai Bitcoin ataupun XRP serta proyek-proyek kripto teman-teman. Untuk itu kita dive ke news yang pertama kita di sini teman-teman ya. Ini datang dari Nasdaq guys. Saya ambil dari tweet ya di sini. Ada pertanyaan yang serius ditanyakan di sini ya. What if? Bagaimana jika lawsuits ends, XRP has clarity? Apabila tuntutan SEC ini selesai, kemudian XRP mendapat kejelasan teman-teman, saya kira kita tidak punya alasan untuk tidak bullish ya di kripto ataupun di Bitcoin di tahun 2023 ini teman-teman. Hanya saja memang saya akui ya bahwa tidak sedikit orang yang mungkin saya bilang mungkin teman-teman ya, yang setback dulu atau bahkan ada yang mundur sama sekali dari aset kripto karena melihat selama setahun 2 tahun belakangan ini dia betul-betul underwater. Betul-betul kita ini dibikin di bawah sekali, direndam lah bahasanya kalau Indonesianya kita ngomong kayak gitu ya. Tetapi teman-teman, dengan fakta seperti ini, masa sih kita masih mau skeptik gitu kan? Waspada wajib, tetapi untuk skeptical I don't think so guys. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua di sini dari XRP News, Nasdaq launch crypto custody platform. Ini merupakan salah satu bursa efek terbesar di dunia teman-teman, yang memang Black Cuan sudah bicarakan di beberapa video sebelumnya ya, atau bulan 3 atau bulan 2 kemarin itu saya bicara mengenai Nasdaq crypto custody ya, yang akan memberi layanan untuk penyimpanan aset-aset kripto ataupun pengelolaan aset kripto teman-teman. Dan apabila Nasdaq ini sudah benar-benar serius di sini teman-teman ya, ini bagaimana masa depannya? Masa sih dia akan diam seperti ini? Kemudian berikutnya adalah XRP ini merupakan salah satu ya yang bisa diakses dan dapat dibeli langsung melalui platform ini nanti teman-teman. Terutama dari Nasdaq ini ya. Karena ini Nasdaq akan ke kuartal kedua atau kuartal ketiga ini akan di-launch itu teman-teman. Dan masih berkaitan dengan ini teman-teman ya, dengan Nasdaq ini, Ripple CEO bereaksi atas congratulation dari Nasdaq ketika Ripple ini melakukan akuisisi terhadap Metaku. Videonya kalian bisa lihat di sini ya, ketika saya bahas mengenai Metaku di situ ya teman-teman. Is IPO cooking? Apakah akan meluncur ini si Ripple ini IPO-nya teman-teman? Jadi menurut saya setelah Coinbase kemarin IPO dan lumayan sukses ya sampai sekarang, bahkan ARK Invest itu yang paling getol itu membeli sahamnya Coinbase. Kalau Ripple ini sampai IPO teman-teman, ini kayak tamparan keras ini ke pipinya Gensler kan. Udah, nangis kamu Gensler, kasih tahu mamamu sana. Jadi menurut saya di sini teman-teman ya, reaksi dari institusi besar terhadap Ripple sekarang ini benar-benar positif menurut saya ya. Jadi yang masih negatif itu cuma SEC doang sih kayaknya di sini. Kemudian teman-teman masih berkaitan dengan harga kripto ataupun aset ya ke depannya. Yang tidak pernah gagal di sini teman-teman adalah si Jim Cramer. Jim Cramer tidak pernah gagal dalam memprediksi harga aset, saham, bank, atau apapun lah. Semua yang dia prediksi itu selalu kebalikan. Never fails guys. Never fails. Nggak pernah gagal nih orang satu ini. Jadi kita kayaknya harus terima kasih ya ke dia ini, ke Jim Cramer ini. Karena dia bilang begini, extremely confident the US is going to default. Jadi akan default Amerika ini. Nyatanya Amerika sudah ada deal, meskipun ya kemarin saya beritakan itu masih sifatnya itu tentatif deal ya untuk Republicans dan Demokrat di sana. Tetapi menurut saya teman-teman sebenarnya ya batas utang itu udah lewat lama kayaknya. Cuman media saja sih mereka ini sengaja-sengaja gembar-gemborkan, oh kita ini alot banget negosiasinya segala macam. Itu kan hanya untuk menahan
laju percepatan naik harga saham, harga Bitcoin, kripto kayak gitulah. Jadi dikasih FUD. Di belakang layar kan kita nggak tahu mereka cetak dolar berapa, terus mereka tiba-tiba suntik ke bank yang bangkrut kemarin dan akhirnya bank itu juga ikut tumbang lagi setelah disuntik gitu kan. Jadi menurut saya itu sandiwara di belakang layar dan saya setuju sekali dengan beberapa komentar di Black Cuan yang bilang, "Bang, itu kan cuma sandiwara mereka aja, mereka di belakang layar kok senyum-senyum, mereka bikin strategi segala macam gitu. Jadi di depan kamera itu kayak bertengkar-bertengkar, kelahi-kelahi kayak gitu-gitulah. Gimmick lah mereka bilang kayak gitu." Dan apakah ini gimmick ini yang sudah ditangkap oleh si Jim Cramer sehingga dia mengeluarkan prediksinya yang inverse tersebut, teman-teman? Hanya saja ya begini. Ini untuk dimaklumi ya teman-teman ya, saya sudah buka ke Twitternya Jim Cramer, saya cari komentar ini dan saya tidak ketemu teman-teman. Jadi kalau kalian ketemu komentarnya, coba kasih saya di kolom komentar ya. Mungkin link ke Twitter itu ya teman-teman ya, supaya saya tidak misleading juga di sini dengan kalian. Jadi saya kasih tahu memang di sini. Kemudian teman-teman ini berkaitan dengan si Gary Gensler yang kita bilang tadi ya, salah satu yang paling konsisten memusuhi crypto Ripple, terutama XRP ya, yang dianggap sekuritas oleh si Gary Gensler ini. Jadi ini ada mirip dengan beberapa tempat ya, negara mungkin ya. The law is wrong here. Jadi bagi si Gary Gensler ini, aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku, kalau tidak sesuai dengan sudut pandangnya Gary, maka itu salah. Mirip nggak sih dengan beberapa tempat, mungkin ada yang tahu mungkin tentang hal itu. Ada tokoh yang betul-betul powerful, kemudian apa yang dilakukan itu kalau bertentangan dengan aturan yang ada atau norma yang ada, aturan normanya itu yang ada, dia yang benar kayak gitulah. Dan itu pandangannya dia. Dan Indonesia teman-teman, berkaitan dengan aturan ataupun hukum-hukum yang ada ya, Indonesia ini mengalami ini nih. Tourists are unhappy with crypto payments in Bali ban. Oke, ban payments in Bali. Oke, jadi turis ini tidak bisa lagi melakukan pembayaran di Bali ya, gara-gara di-ban dia. Dan kok ini mirip sama Cina jadinya negara Indonesia ini ya. Tapi ini di Bali teman-teman, tidak di daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menjaga valuasi mata uang lokal atau kita ya, mata uang kita, dan supaya aset kita itu tidak turun harga seperti itulah. Jadi ada sih banyak alasan yang realistis atau logis lah di balik itu semua. Hanya saja teman-teman ya, kita ini sudah hidup di era-era yang benar-benar orang ini lintas negara itu udah borderless seperti itu teman-teman. Jadi namanya sih aja kita ini punya batas negara segala macam, tapi orang ini udah lalu lalang aja gitu kan. Dan di sini ada satu komen di sini dari John Nape di sini ya. Saya berpikir pergi ke Bali tahun depan, tapi dengan berita ini saya pikir-pikir ulang lagi deh. Ini kayaknya nggak bagus ini untuk Indonesia ke depannya kalau teman-teman, kalau hal-hal seperti ini nggak bisa difasilitasi ya, atau mungkin ada solusi lain lah menurut saya di sini untuk hal ini teman-teman. Menurut saya di sini. Jadi bukan menjelek-jelekan Balinya ya di sini, tetapi potensi untuk turis yang datang ke Indonesia itu kayaknya agak bermasalah kalau seandainya banyak turis yang justru pakai kripto nanti di Bali ini teman-teman. Karena masa depan ini kan kita nggak bisa lawan ya. Jadi orang-orang dulu biasanya datang pakai dolar, pakai mata uang negaranya. Sekarang itu lebih enak kalau mereka bawa kripto dan bisa ngapa-ngapain aja kalau pakai kriptonya, mereka bisa cepat transaksinya segala macam lah. Ya seperti itu teman-teman. Dan apabila turis ada yang merasa enggan ya, tidak semua kan. Saya harap teman-teman tidak enggan juga nih untuk mensupport Black Cuan, like ke video kali ini. Kemudian bagi teman-teman yang baru mungkin subscribe ke channel ini dan membunyikan loncengnya teman-teman. Jadi supaya kalian senang datang ke Black Cuan. Terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan di sini. Ini datang dari apa yang saya katakan tadi mengenai Ripple XRP yang sudah lama dieksplor ya. Jadi di sini dari Babacuk, sorry. I finally found it. Jadi dia akhirnya menemukan ini setelah 4 tahun mencari. Dan apabila kamu baru melihat video ini, sit down kid. You haven't been as long as us. Jadi dia ini bilang sudah lama kami di sini. Jadi tolong kalian perhatikan. Oke, di sini Christine Lagarde merupakan presiden dari Bank Sentral Eropa, teman-teman. Dia menyatakan seperti ini ya, saya kutip langsung ya dari bahasanya dia. Kami ini sudah mengeksplor ini teknologi-teknologi ledgers, katanya dia di sini. Christine Lagarde bercerita seperti itu, teman-teman. Kemudian teman-teman, ini kan teknologi ledgers ya. Itu lebih erat kaitannya itu dengan si Ripple menurut saya di sini, teman-teman. Meskipun ada juga satu lagi itu kayak Fed gitu juga lagi naik gitu kan, seperti itu. Tapi menurut saya karena ada ekspansi besar-besaran juga yang dilakukan oleh
Ripple ya ke Eropa, termasuk juga di Asia sudah duluan, kemudian di Eropa ekspansinya dalam 2 tahun belakangan ini luar biasa dia diterima teman-teman. Jadi Christine Lagarde ini mungkin secara eksplisit dari 4 tahun yang lalu teman-teman, 4 tahun yang lalu dia sudah menyatakan opininya mengenai Ripple di sini ya, atau mungkin bukan Ripple tetapi secara kriptik ya, secara kayak teka-teki gitu atau riddler lah kita bilang seperti itu, mengenai proyek-proyek tertentu yang dianggap itu punya masa depan bagus di dalam teknologi blockchain ini yang bisa diadaptasi oleh perbankan tradisional ataupun sistem keuangan yang ada sekarang ini teman-teman. Dan ada satu di sini yang unik ya, matanya warga net ini, warga Twitter ini tajam sekali teman-teman. Dia bilang ini kok ada ini nih, kok ada logo Fed ya. Saya lihat XRP dan Fed di dalam judul ini katanya dia. Ini keren ini, dia tajam sekali ya. Saya sempat nggak notice di sini. Ini teman-teman, saya percepat aja di sini ya. Dia ini kalau saya perbesar ya, XRP, Fed, Terran. Ini jangan-jangan ada kerjasama ini, atau ini teka-teki kan. XRP dan Fed ini tiba-tiba keluar dengan kerjasama. Wes keren kan? Dan apabila itu terjadi teman-teman, keren. Keren, asli keren. Apabila teman-teman, apabila itu jika. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini mengenai ekonomi ataupun berita yang menarik ya mengenai bullish-nya Bitcoin, aset kripto lain-lainnya. Ini gara-gara deal yang kita bicarakan kemarin itu ya, dan ini dari Walter Bloomberg. Ini persetujuan dari kedua belah pihak tersebut teman-teman, dikatakan bahwa more money is needed, it can be appropriate. Jadi dana-dana ini masih dibutuhkan dan kemungkinan besar teman-teman cetak lagi, printernya nyala lagi, dan apabila itu terjadi dan sepertinya sudah terjadi, harga Bitcoin ke depannya akan semakin bagus, bullish. Oke, teman-teman, jika kalian tidak sependapat dengan apa yang saya bicarakan kali ini ya, silakan juga menuliskan di kolom komentar. Saya juga ingin tahu teman-teman insight kalian seperti apa mengenai kejadian-kejadian di kripto belakangan ini. Dan saya lanjutkan di sini teman-teman mengenai XRP network quietly showing mild decoupling ya. Jadi agak penurunan nih untuk networknya. Tetapi address activity-nya ya, aktivitas di address-nya ini naik teman-teman. Dan bull and bears battling at 0.5. Jadi sekarang ini bulls dan bears ini ya berperang di kisaran 0,5. Dan ketika ini saya buat video ini teman-teman, harga XRP ini ya, ketika saya record di sini, XRP sudah 0,5 dolar per satu koin teman-teman. Good news, luar biasa di sini. Apakah dia akan lanjut spike di sini? Menurut kalian gimana? Kemudian untuk Bitcoin Shark and Whales ya. Jadi untuk yang Paus dan Hiu ini masih steady mereka ini. Jadi untuk mereka-mereka yang punya 10 sampai 10.000 Bitcoin ini benar-benar steady di sini teman-teman. Dan harganya ini dipertahankan di kisaran 26.000 sampai 30.000 ini menurut data dari Sentimen di sini teman-teman. Dan setelah kejatuhan harga, ini mereka sudah melakukan akumulasi ini kalau dikombinasikan ya antara Shark dengan Paus itu sudah 93.000 BTC teman-teman dari semenjak harga jatuh ya dari pertengahan April. Dan apakah visi mengenai bull runs yang akan datang ya di 2024-2025 ketika ada halving, ketika ada pemilihan presiden, di sana itu akan ada berseliweran uang politik itu akan banyak sekali berputar di sana, dan itu menurut saya akan bagus juga ya untuk harga saham ataupun harga kripto nantinya menurut saya di sini teman-teman. Jadi menurut saya tidak punya alasan untuk tidak bullish ya dengan kripto ini teman-teman. Itu pandangan saya. Dan kita bisa berdebat seharian kalau hal ini teman-teman. Jadi menurut saya kita keep opini kita masing-masing dan tetap melakukan research, kemudian tetap juga NFA ya, ini not financial advice guys. Kemudian teman-teman terakhir di sini mengenai aset-aset yang bagus atau akan kita bawa ke dalam bull runs ya, dan ini berdasarkan salah satu instrumen penilaian ya mengenai portofolio kita, aset-aset kripto yang kita beli, yang kita akumulasi sekian lama. Dan di sini teman-teman top crypto projects by developer activity di bulan Mei. Bulan Mei saja di tengah penurunan harga, Mei itu selalu menjadi bulan yang buruk untuk aset kripto atau Bitcoin ya. Dan kita sudah lihat di tahun ini ekspektasi kita di bulan Mei itu harga di atas 30.000, tapi ternyata dia ditenggelamkan sampai 25.000 teman-teman. Dan
apa yang terjadi dengan beberapa koin ini? Dia malah sibuk ini berkembang. Dan yang paling tinggi di sini adalah Polkadot, teman-teman. Diam-diam ini Polkadot ini asli. Kemudian yang kedua adalah salah satu jagoannya Black Cuan di sini, Cardano guys, Cardano. Cardano ini ada 481, kemudian ada H-bar. Dan yang paling bontot di sini ada Avalanche. Diam-diam juga Avalanche ini, teman-teman. Dan kalian bisa riset sendirilah, Dior sendirilah, mana-mana jagoan kalian di sini. Dan saya berharap ya, meskipun kita beda koin teman-teman, seperti biasa, beda koin, semoga cuan kita bisa samaan nanti di bulan yang akan datang teman-teman. Dan sekian update video kali ini, terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.